Halo, selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 11 IPS. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, bertemu kembali dengan Ibu MS di mata pelajaran Geografi. Nah, di awal pertemuan kita ini, kita akan mempelajari materi mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki bab 1, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dengan penuh semangat dan sukacita diharapkan mampu mendeskripsikan letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, yang pertama sekali kita pelajari itu adalah letak wilayah Indonesia. Nah, letak wilayah Indonesia ini nanti ada 3. Yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Nah, kita mulai dari letak astronomis terlebih dahulu. Nah, letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi garis lintang dan garis bujur ini adalah garis maya yang biasanya terdapat di globe atau di peta. Nah, di sini kamu bisa melihat sebuah peta yang menunjukkan adanya garis lintang dan garis bujur. Nah, kita mulai dari garis lintang dulu. Garis lintang itu bisa dilihat yang bentuknya horizontal, yang melintang. Nah, jadi garis lintang itu adalah garis yang memisahkan antara kutub utara dan kutub selatan. Ingat ya, garis yang memisahkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika garis lintang terletak di 0 derajat, maka dia disebut juga sebagai garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, untuk garis bujur kamu bisa melihat bentuk yang vertikal. Nah, jadi garis bujur ini garis yang memisahkan antara bujur timur dan bujur barat. Nah, mari kita lihat di sini letak astronomis Indonesia. Tadi kan sudah Ibu jelaskan apa itu perbedaan garis lintang dan garis bujur ya. Nah, letak astronomis Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara yang ini. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sampai 11 derajat lintang selatan. Tadi kan garis lintang itu kan yang horizontal. Jadi, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara yang ini garisnya sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur yang mana? Garis bujur tadi yaitu yang ini, yang vertikal. Yaitu dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi itulah batas negara Indonesia. Nah, kalau yang ini sudah negara Papua Nugini. Nah, jadi inilah dia letak astronomis Indonesia. Ingat ya, berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh letak astronomis Indonesia. Nah, yang pertama pengaruhnya itu adalah kita lihat dari garis lintangnya. Garis lintang Indonesia menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, mengapa? Karena tadi kan kita berada di sekitar garis khatulistiwa ya, di mana Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang di 0 derajat. Nah, jadi jika wilayah-wilayah yang berdekatan dengan garis khatulistiwa itu biasanya dicirikan dengan mendapatkan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Makanya wilayah-wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa itu biasanya beriklim tropis dan biasanya itu ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian pengaruh yang kedua, itu ada garis bujur Indonesia menyebabkan Indonesia terbagi atas 3 pembagian waktu. Nah, jadi Indonesia itu terbagi atas 3 pembagian waktu ya. Yang pertama itu ada WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam WIB adalah Pulau Sumatera, termasuk kita di sini, kemudian Pulau Jawa, masuk ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pembagian waktu yang kedua itu ada WITA atau waktu Indonesia Tengah, di mana wilayahnya itu ada
Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pulau Bali, Lombok, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Sulawesi. Sementara pembagian waktu yang ketiga itu adalah WIT atau waktu Indonesia Timur. Nah, di mana wilayahnya itu hanya Maluku dan Papua. Oke, jadi pembagian waktu ini beda selang waktunya. Nah, jadi antara WIP dan WITA itu beda 1 jam, antara WITA ke WIT itu beda 1 jam, antara WIP ke WIT itu beda 2 jam. Nah, atau sebaliknya. Jadi wilayah yang bagian timur itu lebih cepat mendapatkan cahaya matahari. Jadi kalau misalnya di sini di WIP di Sumatera misalnya sekarang jam 10 pagi. Sudah, di WITA itu sudah jam 11 siang. Nah, kalau di WIT itu sudah jam 12 siang. Nah, jadi kita lebih lama 1 jam dibanding WITA dan lebih lama 2 jam dibanding WIT. Oke, selanjutnya itu adalah letak geografis. Nah, letak geografis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan posisi wilayah tersebut dengan wilayah di sekitarnya. Kalau tadi letak astronomis itu kan berdasarkan garis lintang dan garis bujur dan itu hanya garis maya saja. Tapi kalau letak geografis ini merupakan letak di keadaan yang sebenarnya di lapangan. Nah, sekarang mari kita melihat letak geografis Indonesia. Nah, untuk letak geografis Indonesia bisa kamu lihat di peta berikut ini. Nah, di situ kamu bisa melihat negara Indonesia yang berwarna merah. Jadi di situ Indonesia dikelilingi oleh beberapa negara dan beberapa benua. Nah, untuk letak geografis Indonesia yang pertama itu adalah Indonesia diapit oleh 2 samudra. Nah, bisa kita lihat di situ yang pertama Samudra Pasifik ya, yang terdapat di sebelah utara atau di sebelah barat laut Indonesia. Dan diapit juga oleh Samudra Hindia yang terletak di sebelah selatan Indonesia atau di sebelah barat daya Indonesia. Nah, Indonesia juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Sekarang kita akan melihat apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Indonesia mempunyai 2 musim. Nah, jadi kita bisa merasakan musim kemarau dan bisa merasakan musim penghujan ya. Nah, ini nanti dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Tapi ini nanti akan lebih dalam kita pelajari di materi berikutnya. Nah, jadi kita mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua, Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Nah, kita kan tadi sudah melihat posisi negara kita berada di tengah-tengah. Jadi kita berbatasan dengan berbagai negara dan benua. Dan kita memiliki laut yang luas. Nah, jadi tak jarang juga negara-negara lain itu datang ke wilayah laut kita atau melakukan lalu lintas melalui laut kita itu dalam hal atau dalam rangka perdagangan dan pelayaran dunia. Nah, misalnya mereka singgah ke laut Indonesia atau ke wilayah Indonesia itu untuk melakukan perdagangan atau hanya sekedar lewat saja untuk melakukan pelayaran. Nah, yang ketiga, masuknya pengaruh kebudayaan dan peradaban dari negara lain dan menyebabkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, ini berhubungan ya dengan poin kedua karena tadi di sini ada negara-negara yang singgah ke wilayah Indonesia melalui laut kita. Jadi tak jarang juga pasti ada percampuran kebudayaan atau pengaruh kebudayaan yang mereka berikan kepada masyarakat Indonesia sehingga nanti menyebabkan terjadinya keanekaragaman budaya di Indonesia. Dan yang keempat itu Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Ya, sudah tentu karena wilayah laut kita itu lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Jadi kita disebut sebagai negara maritim. Nah, jadi negara maritim ini sama artinya dengan negara kelautan. Nah, jadi karena kita tadi terbentuk itu atas berbagai pulau-pulau atau kepulauan yang terdapat laut yang luas, maka kita dijuluki sebagai negara maritim terbesar. Oke, sekarang kita lanjut ke letak geologis. Nah, letak geologis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Jadi di sini kita akan melihat struktur dan komposisi batuannya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat peta ini. Oke. Nah, letak geologis Indonesia itu adalah
pertemuan dua lempeng benua. Waktu kelas 10 kan kita sudah lihat itu lempeng itu apa ya? Lempeng benua, ada lempeng samudra. Di mana kita tahu lempeng ini terus bergerak, ya kan? Ada yang menjauh, ada yang mendekat, dan ada yang berpapasan. Nah, pertemuan dua lempeng benua yaitu lempeng Eurasia. Yang mana lempeng Eurasia? Yang ini, nakku. Iya, yang tanda panah itu ini lempeng Eurasia yang ini. Oke. Bertemu dengan lempeng Indo-Australia. Ini kan Indonesia. Nah, ini lempeng Indo-Australia yang ini. Nah, jadi mereka di sini berarti lempengnya bertemu, berarti konvergen ya, bertumbukan. Nah, kemudian ada juga satu lagi, itu lempeng samudra, yaitu lempeng samudra Pasifik yang dilalui juga di wilayah kita, wilayah Indonesia yang ini. Jadi tepatnya di sekitar daerah Papua, seperti itu. Nah, jadi kita ini di Indonesia ada 3 lempeng ya, ingat ya, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pengaruh letak geologis terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang pertama itu adalah banyak terdapat gunung berapi sehingga mampu menghasilkan potensi tambang, mineral, logam, dan cekungan minyak dan gas bumi. Itu yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengaruh letak geologis yang kedua itu adalah hasil dari erupsi gunung berapi berupa abu vulkanik itu mengandung unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Oke, itu tadi dia 3 letak wilayah Indonesia. Sekarang kita akan melihat luas wilayah Indonesia ya. Oke, luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS ini pada tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Ini hanya daratannya. Sementara luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315.222 km persegi. Nah, ini angka yang sangat jauh ya antara daratan dan perairan. Nah, makanya tadi kita terkenal dengan Indonesia adalah negara maritim terbesar karena lihat laut kita saja sudah lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatannya, dan tetap semangat. Salam SFD, semangat fraternitas Dina.